kita di dalam menuntut ilmu, maka sebab itulah kemuliaan yang kita peroleh. Sebab itulah kemuliaan yang kita peroleh. Makin malas kita menghadapi kesusahan, maka makin sedikit ilmu yang kita dapatkan. Makin besar lautan kesusahan yang kita arungi, maka makin besar pula ilmu yang kita peroleh. Man talaba 'aziman khatara bi'azim. Barang siapa yang mencari suatu hal yang besar, maka besar pula rintangan yang akan dia hadapi. Kemudian ma'asyiral muslimin, tatkala pembantu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditanya, "Hidangkan makanan, mana makanan kita?" Lalu pembantu tersebut menjawab sebagaimana yang Allah terangkan di ayat yang ke-63 dari surat Al-Kahfi. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri 'ajaba. Dan pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan tersebut. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Di sini pembantu Nabi Musa alaihi salatu wasallam lupa. Dan siapa yang membuat dia lupa? Syaitan. Syaitan la'anahullah. Di sini terdapat pelajaran, terdapat hikmah bahwasanya seorang penuntut ilmu dia diharuskan untuk memperbanyak iltijaa kepada Allah, memperbanyak meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan, karena di antara kejahatan syaitan dia membuat seorang hamba lupa dengan ilmu yang telah pernah dia kuasai. Subhanallah. Membuat seorang hamba lupa, baik dengan cara menghilangkannya secara tiba-tiba atau secara langsung, atau menjadikan seorang hamba tersebut lupa dengan ilmu dengan perantara mengantarkan hamba tersebut kepada kemaksiatan. Apabila seorang penuntut ilmu telah terjatuh di dalam lumpur kemaksiatan, maka cahaya ilmu menguap dari dirinya. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah karuniakan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Karena ilmu adalah cahaya Allah, dan dia tidak akan menempati tempat yang penuh dengan kegelapan. Jadi syaitan ma'asyiral muslimin melupakan atau menyebabkan seorang hamba lupa dengan ilmu yang pernah Allah berikan kepada dirinya. Maka seorang penuntut ilmu minta perlindungan. Seorang penuntut ilmu harus banyak minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan rajim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, tatkala kita lupa, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah. Rabb yang ditakuti oleh syaitan. Kata Allah, "Fadhkur rabbaka idza nasit." Maka ingatlah Rabb kamu apabila kamu lupa. Fadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Rabb kamu apabila kamu lupa. Makanya para masyayikh, para ulama selalu ingatkan kepada para penuntut ilmu tatkala mau ujian, bagi dalam suasana ujian, fadhkur rabbaka idza nasit. Ingat Rabb kamu apabila kamu lupa. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana seorang penuntut ilmu mengingat-ingat kembali pelajaran di saat dia hendak menjawabnya dalam ujian. Subhanallah. Di dalam ayat ini terdapat faedah selanjutnya, yaitu Nabi yang mulia dengan pembantunya yang mulia menyandarkan kejelekan kepada syaitan. Dia sandarkan kejelekan kepada syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Tidaklah yang melupakan saya kecuali hanya syaitan. Walaupun semua tersebut berjalan di bawah takdir Allah. Dan beliau tidak mengatakan Allah telah melupakan saya. Tidak. Adab kepada Allah. Dan nanti kita akan pelajari bagaimana
Pelajaran bahwasanya kebaikan disandarkan kepada Allah dan kejelekan tidak disebutkan dari Allah, walaupun dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kejelekan juga berasal dari Allah, akan tetapi tidak disebutkan ada seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana dalam ayat ini dia menyandarkan kejelekan kepada syaitan dan tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-64 Nabi Musa berkata sebagaimana firman Allah, qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Nabi Musa berkata, sungguh Nabi Musa berkata, dzalika ma kunna nabghi, itulah tempat yang kita mencarinya. Fartadda ala atharihima qasasa, lalu mereka keduanya kembali menempuh jalan yang mereka telah lalui sebelumnya. Lihat, tidak bosan dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus memiliki kesabaran, dan orang yang paling sabar adalah seorang penuntut ilmu. Adalah seorang penuntut ilmu harus sabar. Dan salah satu sebab seseorang supaya bisa bersabar yaitu dengan ilmu. Kita akan terangkan nantinya, insyaallah taala. Seorang penuntut ilmu harus sabar. Tatkala dia menghafal sekali tidak hafal, dia hafal 2 kali. Begitu hafal 2 kali, 3 kali, 4 kali, harus sabar. Harus sabar. Di saat dia mencari suatu mufradat pada para santri, mencari suatu kosakata tidak ketemu, jangan langsung putus asa, buka lagi, lihat lagi. Dan ini yang telah ditempuh oleh para ulama rahimahumullah. Mereka membolak-balik suatu buku sampai ratusan kali. Sebagai contoh saya kisahkan kisah Al-Imam Al-Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dengar kisah beliau, dengar kesabaran beliau rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyampaikan dalam salah satu tulisan beliau, dan juga saya dengar langsung dari salah seorang murid beliau, Syekh Albani rahimahullah ta'ala pernah suatu hari membuka buku, kemudian beliau catat faedah yang beliau dapatkan di buku tersebut. Catatnya pada selai kertas. Kemudian kertas tersebut beliau letakkan di salah satu buku. Beliau lupa di buku apa, akhirnya beliau cari. Beliau mencari selai kertas tersebut dalam tumpukan buku seperpustakaan. Apa kata Syekh Albani rahimahullah? Akhirnya saya tasaffahtu, saya membuka-buka perhelai buku-buku yang ada dengan harapan bertemu dengan satu helai kertas tersebut. Setiap kali saya membuka, apabila saya menemukan suatu ilmu yang baru, saya catat. Dia beralih ke kertas yang kedua. Akhirnya beliau membuka-buka buku yang ada di perpustakaan tersebut demi mencari satu helai kertas yang hilang, yang di sana pernah dia mendapat menulis suatu ilmu. Dan sampai berapa buku yang beliau buka ya ikhwan? Tasaffah itu maknanya saya buka per halaman. Apabila ada ilmu pada di saat saya buka, saya catat. Dan beliau baru berhenti mencari kertas tersebut tidak ketemu setelah beliau membuka 3.000 buku. 3.000 buku, dan setiap buku beliau buka per helai. Apabila ada ilmu yang baru beliau catat. Subhanallah. Sabar. Ini orang kalau sudah sabar nggak akan bisa. Beliau berdiri di perpustakaan mengambil suatu buku, bukanya, letakin lagi, buka lagi, letakin lagi, kadang berdiri tersebut berjam-jam namanya. Di saat usia beliau telah kerja. Ini kesabaran, dan para penuntut ilmu dituntut sabar, sabar. Begitu juga dengan Nabi Musa. Beliau sudah lewati, balik lagi kembali, sabar. Harus menuntut ilmu seperti demikian. Panjang nafasnya kata orang Arab.
Gak gampang putus asa. Ulet kata orang kita. Harus para penuntut ilmu harus menjadi begitu. Kemudian ketemulah beliau dengan sadar. Kata Allah pada ayat yang ke-65, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Sejujurnya ayat yang ke-65 inilah yang mendorong saya untuk membahas tema ini. Ayat yang ke-65 dari surat Al-Kahfi. Ayat inilah yang mendorong saya untuk mengupas. Kajian ini diambil dari surat Al-Kahfi, diambil dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Apa di balik itu semua? Dengar. Apa rahasianya? Dengar. Sepintas kita melihatnya biasa, tapi di dalam ayat ini terdapat pelajaran yang besar. Kata Allah, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Lalu mereka berdua bertemu dengan salah seorang hamba daripada hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Rahmat. Atainahu rahmatan min 'indina. Kami telah berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, Allah memulai menyebutkan pemberian rahmat, baru pemberian ilmu. Apa rahasia di belakang itu semua? Jadi Khidir, Allah katakan kami berikan kepadanya rahmat dan kami berikan kepadanya ilmu dari sisi kami. Allah memulai, mendahulukan, menyebutkan, memberikan rahmat. Rahmat salah satu sifat kasih sayang, santun, bersikap baik, rahmat, dan memberikan kepadanya ilmu. Allah menyebutkan rahmat terlebih dahulu, baru menyebutkan ilmu. Terangkan oleh para ulama rahimahullah, di sini Allah menyebutkan nikmat rahmat sebelum nikmat ilmu, karena di antara sifat seorang guru, seorang dai, seorang yang menyampaikan yang paling khusus, yaitu sifat rahmat terhadap umatnya terlebih dahulu. Sifat rahmat harus ada di dalam dirinya, di samping sifat ilmu. Makanya kata Allah kepada guru yang terbesar, kata Allah menceritakan guru yang terbesar, siapa? Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, kepada seorang yang berdakwah, kepada seorang yang mengajak, baik mengajak adiknya, mengajak anaknya, mengajak saudaranya, rahmatnya harus ada di dalam dia menyampaikan dakwah. Karena apabila seseorang punya rahmat, maka kemungkinan besar dakwahnya akan diterima. Tapi kalau seandainya seseorang tersebut cuma berilmu, tidak ada sifat rahmatnya, maka ilmunya akan ditolak oleh manusia. Dia punya ilmu, dia punya hujah, tapi dia kasar. Dalam berdakwah dia memaksakan dengan kekerasan, tidak dengan sifat rahmat, tidak dengan sifat lemah lembut, tidak dengan sifat menerangkan, tidak dengan sifat mengobati, maka dakwah seperti inilah yang tidak akan berhasil. Walaupun ilmunya segunung, walaupun ilmunya setinggi langit, walaupun dia telah mengelilingi dunia untuk menuntut ilmu, karena Allah telah menerangkan kepada Rasul, dan Rasul adalah orang yang paling berilmu di antara manusia sejagat raya. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallah linta lahum, walau kunta fadlan ghalidhal
seandainya engkau ya Muhammad kasar orangnya, memiliki sifat kasar, faddan ghalidhal qalb, keras hatimu, lam faddu min hawlik, manusia akan pergi meninggalkanmu. Padahal ilmu Rasulullah ada yang menyayanginya, ada yang menyayangi ilmu Rasul, ada yang menyayangi ilmu Rasul, tidak ada. Manusia Rasulullah adalah manusia yang paling berilmu. Tapi kalau seandainya tidak ada sifat rahmat pada Rasul, maka manusia akan meninggalkan beliau, apalagi kita. Jangan kita bertepuk dada dengan ilmu. Saya berilmu, ilmu saya banyak. Pulang ke rumah mendakwai manusia cuma dengan ilmu tanpa diiringi dengan rahmat. Wah, itu salah. Wah, itu tidak. Itu sesat. Itu menyimpang. Nih kajian kami barusan. Manusia akan meninggalkan Anda. Makanya kata Allah, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Yang dalam nikmat Allah kepada engkau ya Muhammad, itu engkau bersikap lembut kepada manusia. Makanya kata Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili, hukum asal dalam dakwah itu lembut. Hukum asalnya. Dan seorang tidak bersikap keras dalam dakwah kecuali dalam suasana pengecualian. Jadi hukum asalnya lembut. Dan keras adalah dalam suasana pengecualian. Wallahu a'lam. Maaf para santri, dimohon kita yusiruna ala anfusihim. Kalau kana bihim khasam. Fadhal. Man faddara sha'iman kana lahu ajri. Sha'imun ila an yaqsama bihi. Ini ayat yang ke-66. Ayat yang ke-65. Mulailah Nabi Musa membuka pembicaraannya dengan Khidir. Nabi Musa memulai pembicaraannya dengan Khidir. Lihat Nabi Musa, kita telah terangkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam lebih afdal daripada Khidir. Dan para ulama rahimahumullah berbeda pendapat siapa Khidir. Apakah beliau nabi? Apakah beliau nabi dan rasul? Atau apakah beliau seorang hamba yang saleh? Terlepas dari itu semua, apakah Nabi Khidir hamba yang saleh, atau apakah dia nabi, atau bahkan apakah beliau nabi dan rasul, tetap Nabi Musa lebih afdal daripada Khidir. Lebih afdal. Karena Nabi Musa nabi dan rasul, dan dia ulul ilmi. Dan nabi yang paling mulia adalah Rasulullah. Kemudian ulul ilmi dalam tingkat martabatnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam memulai pembicaraan kepada Khidir. Lihat adab dalam menuntut ilmu. Ini adab dalam menuntut ilmu. Kata Allah pada ayat yang ke-66. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Berkata Nabi Musa kepadanya, hal attabi'uka? Hal attabi'uka? Hal, apakah? Dalam terjemahan bolehkah? Ini tentunya terjemahan bebas. Yang baru belajar bahasa Arab insyaallah sudah paham. Kalau hal itu artinya apakah? Hal attabi'uka? Apakah saya mengikutimu? Apakah saya dibolehkan untuk mengikutimu? Ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepada dirimu, petunjuk yang telah diajarkan kepada dirimu. Di dalam ilmu bahasa Arab, apabila ada kata-kata seperti ini, maka dia adalah bahasa yang lembut.
hal attabi'uk, bolehkah saya mengikuti Anda? Apakah saya mengikuti Anda? Dan ayat ini persis sebagaimana kelembutan perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, hal laka ila an tazakka, maukah ya Fir'aun engkau mensucikan diri? Apakah engkau ya Fir'aun mau mensucikan diri? Ini bahasa lembut. Dan Nabi Musa juga berkata demikian kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda, maukah ya Khidir saya mengikutimu agar engkau mengajarkan kepada saya apa-apa yang telah diajarkan kepadaku dari petunjuk. Adab. Dan mengikuti di sini adalah mengikuti seorang budak kepada majikannya. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kesanggupan dirinya berkhidmat kepada Khidir, tapi dengan syarat. Ala di sini syarat. Makanya diartikan dalam terjemahan bebas agar. Bukankah demikian? Dia syarat. Suatu persyaratan. Saya bersedia, pokoknya engkau ya Khidir, saya tawarkan diri saya berkhidmat kepadamu dengan syarat engkau ajarkan ilmu kepada saya. Allahu Akbar. Sampai beliau siap menjadi seorang budak buat Khidir demi dia mendapatkan ilmu sendiri. Allahu Akbar. Padahal beliau lebih mulia. Dan perkataan beliau tidak jauh dengan perkataan para tabi'in, para imam rahimahumullah ta'ala. Lihat bagaimana mereka berkorban demi menuntut ilmu. Jadi dia datang kepada Khidir dan merelakan pengorbanan, dan dalam menuntut ilmu harus berkorban. Baik berkorban harta maupun berkorban jiwa. Tidak jarang para ulama, para salafus salih rahimahumullah berkorbankan harta demi ilmu. Sebagaimana kisah mereka telah kita ceritakan, menjual bajunya, menjual atap rumahnya. Dan tidak jarang di antara mereka mengorbankan dirinya. Tatkala mereka hendak bepergian ke suatu negeri, dia numpang dengan suatu kabilah yang lewat. Dan kabilah tersebut bersedia menerima kedatangan dia dengan syarat dia menjadi budak selama dalam perjalanan. Bersedia. Dia jadi budak. Selama dalam perjalanan dia menjadi budak berkhidmat kepada Tidak ada. Tolong tampil dengan benar di luar kalau tidak ada. Ya, jam di belakang ada. Di belakang ada jam juga. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersedia untuk hal yang demikian. Hal laka ila an tazakka. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Di sini Nabi Musa datang dan dia ingin belajar dan dia terus terang. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah menerangkan kejadian yang terjadi di zaman beliau dan terjadi pada zaman kita. Kata beliau, dalam ayat ini terdapat adab terhadap seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh, dengan mana dia mengaku bahwasanya dia ingin menuntut ilmu. Saya ingin bertanya, ya syekh, saya ingin menuntut ilmu. Ya syekh, saya ingin bertanya. Kemudian kata syekh, bi khilafi ma alaihi ahli jafa'i wal kibr. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki kesombongan dan keangkuhan, yang dia datang kepada seorang alim dengan tidak menampakkan dirinya butuh kepada ilmu. Bal yadda'i annahu yata'awan huwa wa iyyah. Bahkan dia datang dengan penampilan dia saling kerjasama dengan guru tersebut. Jadi dia datang bukan ingin bertanya, pula-pula berbicara, ngobrol. Padahal akarnya apa? Ingin menanyakan suatu ilmu, suatu permasalahan. Wah, akan begini. Jadi dia tidak menampakkan bahwasanya dia butuh kepada ilmunya syekh tersebut. Tapi dia menampakkan dirinya seperti seolah-olah orang yang lagi berbicara. Oh, ini benar, seperti demikian. Padahal sebelumnya dia tidak tahu. Ini ada dan sering terjadi. Sering.
Tidak menampakkan dirinya bertanya, tapi menampakkan seperti seorang yang berdiskusi, berbicara dengan dirinya. Kemudian kata Syekh Sa'di, fadzullu lil mu'allim wa idharul hajati ila ta'limihi min anfa'i syai'in lil muta'allim. Merendahkan diri kepada seorang alim dan memperlihatkan kebutuhannya kepada ilmu yang dia pelajari merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Masyaallah muslimin, masih banyak ayat-ayat, masih ada lanjutan daripada tafsir kita ini, dan insyaallah kita lanjutkan setelah Ramadan. Dan apabila ada yang benar dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka dia berasal dari saya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya tutup, kembali saya mengingatkan bahwasanya pada hari ini berkumpul dua waktu mustajab. Waktu mustajab pada akhir hari Jumat, yang kata Rasulullah pada setiap hari Jumat ada doa yang mustajab. Ada waktu yang doa di sana mustajab. Dan juga pada saat seseorang hendak berbuka, maka bagi seorang yang berpuasa ada doa yang tidak ditolak kata Rasulullah di saat dia berbuka. Maka berbanyaklah berdoa kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.